A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan para subscriber yang budiman dan pecinta YouTube yang saya muliakan. Beberapa lama saya istirahat. Saya sedang mengamati kejadian demi kejadian yang lagi viral, apa yang terjadi di ibu kota. Kita lihat mulai dari kasus anak toko roti, kalian toko roti, sampai macam-macam kasus Gus Miftah. Tapi saya tidak tertarik. Ada sedikit yang membuat saya prihatin, itu di mana kasusnya terjadinya di Jakarta Timur juga, di mana anak umur 5 tahun masuk rumah sakit meninggal dan diduga diperkosa. Bahkan diduga diperkosa orang dekatnya, itu yang tertuduh itu ayah kandungnya. Cuma kok kasus itu saya lihat mandap. Itu yang buat saya prihatin. Hanya sampai di situ. Kok gregetnya itu nggak ada. Sampai di mana pengusutan polisi. Setiap saya lihat perkembangannya baru tunggu hasil visum. Sebenarnya hasil visum yang sebenarnya itu berapa lama? Berapa minggu? 2 minggu. Ini kasus ini udah lebih dari 2 minggu. Itu yang sedang saya amatin. Saya prihatin. Terus kenapa kawan-kawan, sahabat-sahabat saya, seperti Kak Seto Mulyadi, Komnas Perlindungan Anak, terus seperti YouTube-nya Mbak Putri Nopianti, orang yang peduli dengan kegiatan sosial, dan kakandaku Aris Mardeka Sirait, mudah-mudahan semua masih melek, mudah-mudahan tidak tertidur. Jadi saya berharap mari semua gandeng tangan, kita kawal kasus ini. Jangan karena dia orang nggak punya terus kasus ini didiamkan. Saya justru ingin dari kasus ini ada pembelajaran. Kalau perlu anggota DPR memang udah sampai ke DPR. Kalau perlu berlakukan untuk kasus-kasus yang merusak masa depan anak ini. Saya lebih mendorong supaya kasus hukum kebiri itu untuk pemerkosa itu lebih bagus. Biar ada efek jerah. Kalau nggak begini ini akan terjadi terus. Lalu anak-anak ini mau lari kemana? Rumah yang seharusnya melindungi dia terjadinya kayak begitu. Dia lari ke sekolah dibully. Dia lari ke pondok pesantren, banyak juga kasus. Saya nggak mau bongkar yang lain-lain. Tapi banyak. Pelecehan terhadap santri, segala macam. Nah sekarang ini orang tua yang harus melindungi. Saya pikir hewan aja dia tidak akan mengganggu anak sebelum anak itu dewasa. Jadi kadang-kadang dalam hal ini saya mendapati sebuah filsafat hidup yang saya dapatin, di mana di dunia manusia saya menemukan peri kebinatangan, tapi di dunia binatang saya tidak pernah temukan manusia peri kemanusiaan. Lalu sebenarnya kita ini apa? Nah di sini mohon saya meminta kepada pemerintah umumnya, anak-anak ini kan masa depan negara, anak itu tanggung jawab negara. Jangan karena dia orang miskin terus tidak ada yang menuntut mungkin alasannya. Ini harus tuntas karena itu kejahatan. Sekarang kita harus lihat anak yang seharusnya dilindungi terjadi seperti itu. Makanya saya mohon dengan sangat termasuk kepada Kapolri, tolong ini dijadikan perhatian. Kenapa kasus ini mandap? Saya cuma ingin lihat sampai di mana. Begitu juga buat para pencinta anak, kan banyak. Hanya itu yang ingin saya tekankan. Saya sedang melihat masalahnya ini kasus sudah berlarut-larut. Saya lihat udah lebih dari 2 minggu. Setiap ditanya polisi tunggu hasil visum. Bahkan saksi-saksi yang yang diperiksa itu udah sampai 7 atau 8 orang. Begitu kata Kapolresnya. Tapi hasilnya mana? Siapa yang jadi tersangka? Kok belum? Kenapa? Di mana masalahnya? Sekali lagi saya tekankan, begitu juga untuk anggota DPR. Tolong supaya undang-undang kebiri itu kalau perlu disahkan aja. Biar ada efek jerah. Kasihan kalau enggak akan ada efek jerah. Anak-anak ini butuh perlindungan. Lalu dia mau ngadu sama siapa? Sementara di rumah aja dia nggak bisa ngadu. Hanya itu yang saya minta. Dan saya mohon juga pada subscriber yang budiman, mari kita kawal rame-rame.
mau diapakan bangsa ini, mari kita gandeng tangan. Kita tidak menuduh siapa-siapa, tapi kita mari bangkit. Jangan karena dia, sekali lagi, jangan karena dia anak orang susah kita diamkan. Jadi makanya akhirnya benar lah ada istilah no justice no viral. Jadi tunggu viral dulu baru diurus, baru diusut. Begitu juga kalau masalah kasus kayak anak Karyanto Korot itu saya anggap itu udah bagus, udah ditangani sama Bang Jol LBF itu udah bagus. Jadi saya nggak mau takut dikit itu lagi. Saya melihat kasus yang nggak diperhatikan, kasus yang terlupakan. Ini jangan dikira kasus kecil, ini bukan main-main masa depan. Ini baru pertama, sebenarnya mungkin ini yang terekspos, kita nggak tahu. Jadi biar ada efek jerah untuk pelaku. Kasihan itu, saya tidak ingin lagi AG yang lain kejadian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.